Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tabir gelap tragedi barbar yang semula sengaja dibuat samar kini telah terkuak lebar. Skenario buruk yang dibangun oleh Irjen Ferdy Sambo tak lagi kokoh, bahkan sudah roboh. Tidak hanya perjalanan karir, kini hidup Ferdy Sambo pun terancam berakhir. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Secara tertulis, Irjen Ferdy Sambo pun meminta maaf lantaran merekayasa kematian ajudannya. Irjen Sambo mengaku dikuasai amarah dan emosi. Buntutnya, Brigadir Yosua pun tega dihabisi. Rencana membunuh Brigadir Yosua sudah dirancang sejak mereka masih berada di Magelang. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. 5 hari sebelum berstatus tersangka dan ditahan, dengan lantang, Irjen Sambo menyinggung perbuatan Brigadir Yosua kepada istrinya saat menyampaikan duka kepada keluarga Brigadir Yosua. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Lalu apa yang membuat Ferdy Sambo gelap mata dan tega menghabisi anak buahnya? Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Dan kalau memang benar bahwa motifnya adalah motif terkait dengan cinta, memang menjadi probable kalau kemudian lalu orang dipenuhi dengan emosi. Nah, tapi bayangkan, di satu pihak dia emosi, tapi juga di pihak lain dia masih mampu merencanakan pembunuhan. Ini menarik nih, ya. Dalam bahasa kriminologi, perencanaan itu pada dasarnya dapat dipakai atau dapat dilihat sebagai orang yang posing, ya, berhenti sebentar untuk mikir tentang apa yang mau dia kerjakan. Jadi di satu pihak dia marah, dia emosi dan mungkin juga meledak-ledak,
tapi di pihak lain ada jeda di mana dia lalu berpikir mau diapain nih si J ini, gitu ya. Dan lalu ujung-ujungnya kemudian kesimpulannya adalah sebagaimana kita ketahui, kesimpulannya kemudian dia lalu menewaskan Brigadir J ini. Kelihatannya lalu Pak FS ini memang dikuasai emosi, marahnya terkait dengan motif asmara itu, walaupun kita belum tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi di pihak lain dia masih mampu berpikir sehingga tidak kehilangan kesadarannya sama sekali, sehingga kemudian lalu bisa merencanakan apa yang akan dilakukannya. Nah ini juga mencerminkan kepribadiannya yang memang mungkin dingin ya, kecerdasannya yang tinggi sehingga tadi tidak kehilangan kalau orang bilang cool ya, tetap cool dalam rangka walaupun dia sedang marah, dalam rangka bertindak tentang apa yang akan dilakukan terhadap Brigadir J ini. Disebut-sebut menjadi aktor intelektual, kuasa hukum Irjen Sambo justru menuding ada motif besar di balik kasus yang menjerat sang jenderal. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Apapun motifnya, palu keadilanlah yang akan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang bersalah, termasuk yang terlibat membantu merekayasa dan sandiwara.